Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pembelajaran IPA yaitu Ibu DRA Yurneti MPD. Perkenalkan, nama saya Yesi Afrinda, NIM 17231033. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbantuan Time Token Card berpendekatan argumentasi ilmiah, materi, struktur, dan fungsi tumbuhan di SMPN 1 Lubuk Alung. Nah, kali ini kita akan membahas 3 bab. Bab pertama yaitu bab pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, bab ketiga metodologi penelitian. Nah, pada bab pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Nah, pendidikan adalah suatu usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran. Nah, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan. Nah, untuk tuntutan abad 21 bahwasanya siswa itu dituntut untuk kreatif, kritis, produktif, mandiri, kolaboratif. Nah, pada kenyataannya, pada kurikulum 13 yang sekarang diterapkan, guru lebih mendominan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Nah, sehingga siswa kurang memperhatikan dan kurang aktif. Nah, dari kenyataan tersebut, proses pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga siswa bosan dalam belajar dan sibuk mencari kegiatan lain yang dirasa mengurangi kebosanannya. Nah, akibatnya nilai belajar siswa tidak mencapai KKM yang sudah ditetapkan sekolah. Nah, jadi solusinya saya ingin menerapkan model pembelajaran problem based learning berbantuan time token card berpendekatan argumentasi ilmiah pada SMP tersebut. Nah, bagian yang kedua yaitu identifikasi masalah. Nah, yang pertama, siswa masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa masih kurang percaya diri untuk memberi pendapat. Yang ketiga, siswa kurang partisipasi saat belajar. Nah, adapun batasan masalahnya, yang pertama, subjek penelitian adalah kelas 7 SMPN 1 Lubuk Alung semester ganjil. Nah, yang kedua, materi pembelajaran dibatasi pada materi struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, selanjutnya yaitu perumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran problem based learning atau PBL berbantuan time token card berpendekatan argumentasi ilmiah pada materi struktur dan fungsi tumbuhan di IPA SMP kelas 7. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk menyelidiki pengaruh model problem based learning berbantuan time token card berpendekatan argumentasi ilmiah pada materi struktur dan fungsi tumbuhan di IPA SMP kelas 7. Nah, manfaat penelitian yang pertama bagi peserta didik yaitu bisa dijadikan suatu permainan yang bermanfaat. Artinya, bermain sekaligus memahami materi pembelajaran yang diberikan guru. Nah, manfaat bagi guru yaitu sebagai alternatif sumber belajar IPA yang inovatif untuk peserta didik pada proses pembelajaran. Nah, bagi peneliti yaitu sebagai tambahan wawasan, meningkatkan kreativitas dan keterampilan untuk mengetahui pengaruh model problem based learning berbantuan time token card dalam proses pembelajaran. Nah, manfaat bagi peneliti lain yaitu sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Nah, kita masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Kita akan membahas tentang apa itu model problem based learning. Nah, problem based learning adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut siswa mendapat pengetahuan yang lebih penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki strategi belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Nah, langkah dalam proses model problem based learning ini ada 7. Yang pertama, mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. Nah, di sini memastikan setiap anggota
memahami berbagai istilah dan konsep yang ada dalam masalah. Langkah pertama ini dapat dikatakan tahap yang membuat setiap peserta berangkat dari cara memandang yang sama atau istilah-istilah atau konsep yang ada dalam masalah. Nah, untuk langkah keduanya yaitu merumuskan masalah. Nah, masalah yang dirumuskan yaitu fenomena yang ada dalam masalah untuk penjelasan hubungan-hubungan apa yang terjadi di antara fenomena itu. Nah, kadang-kadang ada hubungan yang masih belum nyata antara fenomenanya, atau ada yang sub-sub masalah yang harus diperjelas dahulu. Nah, yang ketiga yaitu menganalisis masalah. Nah, dalam menganalisis masalah ini, anggota mengeluarkan pengetahuan terkait apa yang sudah dimiliki anggota tersebut tentang masalah. Nah, terjadi diskusi yang membahas informasi faktual dan juga informasi yang ada dalam fiksi. Nah, anggota kelompok mendapat kesempatan melatih bagaimana menjelaskan, melihat alternatif atau hipotesis yang terkait dengan masalah tersebut. Nah, yang keempat, menata gagasan dan secara sistematis menganalisisnya dengan dalam. Nah, pada bagian ini, bagian yang sudah dianalisis dilihat keterkaitannya satu sama lain. Nah, selanjutnya dikelompokkan mana yang saling menunjang, mana yang bertentangan, dan sebagainya. Tahap yang kelima yaitu memformulasikan tujuan pembelajaran. Nah, di sini kelompok dapat merumuskan tujuan pembelajaran karena kelompok sudah tahu pengetahuan mana yang masih kurang dan mana yang masih belum jelas. Nah, tujuan pembelajaran akan dikaitkan dengan analisis masalah yang dibuat. Tahap terakhir yaitu mencari informasi tambahan dari sumber lain. Nah, di sini anggota kelompok dituntut untuk mencari informasi yang ada dari sumber lain, misalnya dari internet, dari buku, dan dari alat media lainnya. Nah, kelompok mencari sumber informasi lainnya di mana supaya lebih efektif untuk mendapatkan informasi yang relevan seperti menentukan kata kunci dalam pemilihan, memperkirakan topik, penulisan, publikasi, dan sumber pembelajaran. Yang terakhir, mensintesa dan menguji informasi baru dan membuat laporan. Selanjutnya, argumentasi ilmiah. Nah, argumentasi ilmiah ini adalah proses dalam membentuk argumen atau pendapat, di mana tujuan dari argumentasi dalam sains bukanlah debat antar dua kelompok atau lebih yang menghasilkan pemenang atau usaha kompromi untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Nah, melainkan sebuah pernyataan logis yang tujuannya untuk mengeluarkan hubungan antara ide dan bukti. Nah, time token card. Nah, time token card ini merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial agar siswa tidak mendominasi atau diam sama sekali dalam kelas, sehingga siswa bisa bersikap aktif. Nah, dengan menggunakan model time token card ini diharapkan dapat mempermudah siswa untuk melatih keterampilan berbicara dalam muatan materi IPA. Kita masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian eksperimen semu, di mana dalam penelitian ini dibutuhkan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini dapat kita lihat pada treatment ini X itu merupakan model PBL berbantuan time token card. Nah, T2 ini hasil tes peserta didik yaitu post test. Baiklah, inilah langkah-langkah dari kegiatan penelitian saya yaitu di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, pada kelas eksperimen yaitu menerapkan model problem based learning berbantuan time token card. Nah, pada pendahuluannya, pendidik atau guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam. Nah, yang kedua, pendidik menyiapkan peserta didik untuk memulai proses pembelajaran. Yang ketiga, pendidik memberikan persepsi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran sebelumnya. Nah, yang keempat, pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kelima, pendidik menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari.
Nah, pada kelas kontrol yaitu menerapkan metode ceramah. Nah, pada pendahuluannya, pendidik hanya memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam. Yang kedua, pendidik menyiapkan peserta didik untuk memulai proses pembelajaran. Yang ketiga, pendidik memberikan persepsi dengan cara mengajukan pertanyaan tentang pelajaran sebelumnya. Nah, pada kegiatan intinya, tahap satunya orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini diterapkanlah proses pembelajaran model PBL. Yang pertama, pendidik memberikan rangsangan kepada peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari agar menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. Yang kedua, peserta didik mengamati foto atau video dari pendidik pada materi yang akan dipelajari, sehingga dari foto atau video tersebut dapat didapatkan permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, sedangkan pada kelas kontrol, pada kegiatan inti yang tahap pertama yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Nah, di mana pendidik menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini. Nah, yang kedua, pendidik meminta peserta didik untuk mempersiapkan buku siswa dan bersiap menerima materi yang diberikan oleh pendidik. Nah, pada tahap keduanya yaitu pada kelas eksperimen menggunakan model PBL ini mengorganisasikan peserta didik dalam belajar, di mana yang pertama, peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, yaitu kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Yang kedua, pendidik memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok peserta didik untuk mengidentifikasi masalah berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik membaca buku sumber yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, peserta didik mencatat hal-hal yang kurang jelas dalam buku catatannya masing-masing mengenai materi yang dibaca serta memecahkan persoalan yang tidak jelas bersama kelompok masing-masing. Nah, sedangkan pada kelas kontrol yaitu menggunakan metode ceramah, yang tahap keduanya yaitu guru menyajikan informasi. Nah, di sini pendidik menjelaskan mengenai materi pembelajaran. Siswa cuman mendengarkan dan mencatat apa yang dia pahami. Selanjutnya prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. 1. Menetapkan jadwal dan tempat penelitian, yaitu SMP Negeri 1 Lubuk Alung. Yang kedua, mempersiapkan surat izin penelitian. Yang ketiga, menentukan populasi dan sampel. Yang keempat, menentukan sampel penelitian, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang kelima, mempersiapkan dan menyusun perangkat pembelajaran seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk kelas sampel, media, dan materi yang akan diteliti. Yang keenam, membuat kisi-kisi soal untuk materi yang akan diteliti dan menyusun soal berdasarkan kisi-kisi tersebut. 7. Mempersiapkan instrumen penelitian, yaitu berupa soal-soal post-test untuk penilaian pengetahuan. Yang kedelapan, melakukan uji coba terhadap soal-soal post-test yang dibuat. Yang kesembilan, menganalisis soal dari hasil uji coba dengan menentukan validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran soal. Selanjutnya, yang ke-10, memilih dan menyusun kembali kisi soal berdasarkan hasil uji soal yang terpakai. Nah, prosedur penelitian yang kedua yaitu pada tahap pelaksanaannya. Nah, di sini saya menerapkan model pembelajaran problem based learning pada kelas eksperimen dan metode ceramah pada kelas kontrol. Nah, pada tahap penyelesaiannya yaitu menganalisis data kompetensi peserta didik melalui uji statistik. Selanjutnya, menyimpulkan dan menyusun laporan penelitian. Nah, populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 7 SMPN 1 Lubuk Alung. Nah, jumlah
total siswa yaitu dari 6 kelas, anggota populasinya 250 orang peserta didik. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 kelas, yaitu eksperimen dan kelas kontrol. Nah, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes, di mana kemampuan tes yang digunakan yaitu berupa soal pilihan ganda. Penelitian ini dilakukan dengan post test, soal tes dengan menganalisa KI dan KD, indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya dilakukanlah analisis data. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Salah dan janggal saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.